Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membuat pilih kartu berjudul Dia Yang Ditakdirkan Untukmu. Oke teman-teman semua yang masih stay tune di channelku, halo semuanya, thank you yang masih stay tune terus, selalu setia ya, memberikan komen-komen yang udah aku coba untuk reply satu-satu ya. Kemudian untuk teman-teman yang baru datang ke channelku, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke ya, seperti biasanya aku akan buat 3 pilihan kartu di sini. Jadi teman-teman ya yang baru merayakan Idul Fitri ya, mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya. Dan di sini mungkin ada pertanyaan, kapan nih nikahnya gitu ya? Kamu sama siapa nih sekarang? Kapan nikahnya? Macam-macam kayak gitu pertanyaan ya. Ketemu sama om, tante, mungkin ketemu sama teman-teman gitu ya. Mungkin nanti bisa dijawabnya dengan quotes aku intinya. Oke, mungkin di sini juga jadi kepikiran, aduh jodohku mana ini jodoh ya. Aku akan coba untuk menjelaskan. Ya, di sini aku akan tutup mata untuk pile nomor 1. Ya, di sini ada atlet ya, untuk pile nomor 1 atlet. Kemudian untuk pile nomor 2 aku akan coba untuk tutup mata. Pile nomor 2 di sini ada gambler. Oke, luar biasa ya. Untuk pile nomor 2, kemudian pile nomor 3 aku akan tutup mata untuk pile nomor 3. Ya, di sini ada storyteller ya. Jadi di sini bisa ya dipilih untuk pile nomor 1, 2 dan 3. Aku ngerasanya ya, dia yang ditakdirkan untukmu ini adalah seseorang yang memang kamu ngerasanya paling beda, paling menarik. Ada semacam apa ya, energi divine feeling gitu ya kalau kamu ketemu sama dia. Ada kalau misalkan pada nonton apa ini, Hotel Transylvania gitu ya, yang berasa ada zingnya gitu katanya ya, bukan zing zat besi ya. Jadi aku ngerasa di sini orangnya sangat tampan, sangat cantik gitu ya, sangat terlihat kayak ada alluring energi gitu yang sangat mempesona. Orangnya itu full of wisdom ya, orang yang bijak, orang yang sensual ya. Jadi kamu pertama kali melihat dia tuh ada kayak ketertarikan seksual yang besar gitu ke orang tersebut. Kemudian aku lihatnya orang yang ditakdirkan untukmu itu orang yang sangat fokus lah ya dengan kehidupan dia daily basis ya, untuk sehari-hari seperti apa. Jadi orangnya nggak model kayak ngawang-ngawang kayak kamu nih ya, yang suka hal-hal abstrak mungkin ya, main-main ke channel tarotku gitu ya. Atau mungkin orangnya itu nggak terlalu in tune with their feelings gitu ya. Jadi banyak yang pembawaannya itu sangat menikmati hari-harinya mereka. Aku ngelihat di sini kayak orangnya sangat mempesona sih ya. Bener-bener kayak orang yang apa ini, yang sangat suka merawat tubuhnya gitu. Terusnya ketika kamu ngelihat pertama kali, dia juga sangat wow gitu rasanya. Oke, aku akan mulai ya untuk pile nomor 1 ya di sini ya. Ya, untuk pile nomor 1 ya, kita baca bareng-bareng ya. Di sini ada atlet ya. Dedication to transcending physical limits including handicaps, development of personal willpower and strength of spirits. Shadow attributes-nya misuse of athlete ability for selfish and false sense of invulnerability and entitlement. Jadi aku ngelihat orangnya ini sangat menarik ya. Untuk yang pria muscular body atau fisiknya sangat sehat sekali, tipikal orang-orang yang kayak suka nge-gym gitu. Kalaupun gak suka nge-gym, dia suka banget olahraga, entah itu futsal, entah itu basket, ataupun olahraga yang lainnya, mungkin renang juga. Aku ngelihatnya orangnya sangat berprestasi ya. Dia itu tipikal orang yang suka berkompetisi dan memenangkan segala sesuatu hal. Jadi tipikalnya orang yang penuh dengan tantangan ya, suka dengan hal-hal yang berbau dengan tantangan gitu, karena memang pembawaannya kayak terlatih untuk memenangkan sesuatu gitu. Orangnya itu sangat on fire, aku ngerasanya.
dia orangnya cukup keras. Ketika dia ingin segala sesuatu hal itu dia lakukan benar-benar konsisten, dan dia itu tipikal orang yang juga nggak impulsif sih menurut aku. Orangnya cukup planner, orangnya cukup bertanggung jawab untuk segala sesuatu hal. Aku ngelihat ketika dia menginginkan segala sesuatu, dia itu disiplin banget gitu, bener-bener dia bisa mendisiplinkan apa yang dipikirannya, apa yang dia rasakan, apa yang dia harus makan, apa yang dia harus lakukan daily basis untuk akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi orangnya itu bener-bener strategik gitu. Orangnya tipikal orang yang apa ya, menurut aku cukup strict ya, cukup disiplin gitu aku ngerasanya. Orangnya ketika punya satu tujuan dia fokus gitu untuk mencapai target gitu ya. Jadi aku ngerasa di sini juga untuk pekerjaannya selain atlet juga aku ngerasanya tipikal orang yang suka pembawaannya mencapai target, entah itu akhirnya entrepreneur ataupun pembisnis. Aku juga ngerasa kayak pembawaan orang-orang yang di area kayak sales gitu ya, business development, business solution, orang tipikal yang konsultan juga, atau yang area saham, area di area leadership ya, kepemimpinan juga iya. Aku ngerasa tipikal orang yang apa ya, dia itu disiplin dan bisa mendisiplinkan orang gitu. Jadi dia tipikal orang yang berprestasi, jadi orang yang apa ya, kayak role modelnya gitu, dia panutan lah gitu, tipikal orang yang bisa kamu banggakan gitu yang aku rasakan ya. Jadi di sini atlet nih menurut aku tuh orangnya memang sangat penuh dengan ekspresi gitu ya, dan itu terlihat dari apa yang kamu lihat dari badannya sendiri gitu ya. Mungkin kamu lihat ya ampun dia badannya nggak ada lemaknya sama sekali ya, udah kebayang kan kamu disiplinnya dia untuk makan ataupun untuk workoutnya seperti apa. Dan aku ngerasa dia orang yang punya strong ethics ya, dan moralnya tinggi banget. Aku ngerasa dia memang di area-area profesional ya, dan sangat kuat banget dia untuk menginginkan segala sesuatu. Jadi spiritnya bener-bener kuat gitu aku ngerasanya. Dan di sini aku ngelihatnya dia full of dedication ya, orangnya sangat bener-bener ketika ingin segala sesuatu hal bener-bener dia lakukan setulus hati, sepenuh hati, nggak ada kayak setengah-setengah. Itu yang aku rasakan. Jadi orangnya cukup ambisius ya menurut aku ya. Aku akan fokus ya ke energinya ya. Jadi di sini ada Mars ya, luar biasa sekali, energi maskulinnya luar biasa. Di sini ada Capricorn, nggak kebayang ya, udah kebayang maksudnya, kenapa jadi nggak kebayang, udah kebayang yang Capricorn banget emang. Kemudian di sini ada 12 house ya, jadi aku ngelihat emang energinya kuat banget ya, maskulin energinya wow banget. Jadi ini tipikal orang yang kayak kalau di area apa nih, mungkin dia militer, angkatan darat, dia yang jadi kayak panglimanya, jenderalnya gitu. Jadi orangnya itu tuh bener-bener untuk melakukan segala sesuatu halnya itu by structure juga. Tapi beberapa yang aku rasakan juga dia tipikal orang yang tadi ya pembisnis entrepreneur gitu ya. Aku ngelihat dia itu memang sangat berfokus kepada tujuan dan masa depan. Orangnya cukup serius, orangnya cukup melakukan segala sesuatu halnya juga idealis gitu. Dengan misalkan teorinya apa, dia juga melakukannya apa. Jadi kadang agak kurang fleksibel orangnya. Aku ngelihatnya orangnya itu bener-bener pembawaan kayak dewasanya tuh tinggi banget, entah itu umurnya berapa. Dan aku ngerasa pembawaannya dia untuk vision kedepannya itu besar sekali gitu. Jadi udah kebayang lah ya, ini orangnya cukup dominan gitu yang aku rasakan, cukup keras orangnya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi ya. Di sini aku taruh di sini ya, karena cukup slippery. Aku tutup mata. Tepal nomor 1 ya, dia yang ditakdirkan untukmu. Oke. Ya.
Aku ngerasa dia memang tipikal orang yang apa ya, orang yang udah kayak punya prinsip dia sendiri ya. Dia udah kayak punya apa yang harus dia lakukan, prinsip dalam kehidupannya apa, jadi dia tuh keras banget gitu, dan menuntut orang lain juga tahu kalau dia itu prinsipnya seperti itu, take it or leave it. Jadi kayak semacam apa ya, kalau kamu punya pasangan seperti ini, dia menuntut kamu untuk ikut sama dia karena dia tahu kalau dia itu adalah pemimpinnya gitu ya. Kalau ini dia maskulinnya, kamu femininnya, seperti itu modelnya. Oke, di sini ada abusive relationship. Oh my god. Oke. Kemudian di sini ada revolution ya. Jadi di sini aku nggak bilang kalau dia itu akhirnya apa ini ya, kayak suka mukul kamu atau gimana gitu ya. Aku ngerasanya dia orangnya memang cukup keras, jadi terkadang mungkin cara untuk mendisiplinkan pasangannya itu suka straightforward ngomongnya, jadi langsung to the point, yang kadang mungkin ngerasa kamu kayak aduh bisa lembutan dikit gak sih gitu ya. Udah kebayang gak sih kalau kamu kayak punya pasangan orang militer gitu, kalau ngomong tuh yang ya dingin gitu, yang to the point aja, dan dia itu harus jaga wibawanya sama kamu. Jadi pembawaannya itu memang cukup keras sama kamu, aku ngerasanya ya. Kemudian aku ngerasa dia emang orang yang sangat ini ya, idealis untuk prinsipnya dia sendiri. Kalau dia suka hal yang berbau dengan keadilan, dia akan membela sesuai dengan ideal pikirannya dia gitu, untuk membawa perubahan yang baik untuk orang lain, agar orang lain mendapatkan keadilan dalam kehidupannya. Dia tipikal orang yang sangat berani, orang yang sangat menonjol ya menurut aku, kayak orang yang speak up juga. Dia siap gitu, ibaratnya kayak pasang badan untuk melakukan apa yang menurut dia itu benar gitu. Menurut prinsipnya dia memang itu harus dilakukan. Orangnya itu berani untuk mengambil resiko kalau memang itu diperlukan. Aku ngelihat orangnya itu tipikal orang yang kayak siap untuk perang gitu. Jadi ya bukan berartinya senggol bacok ya. Aku ngelihatnya dia orangnya cukup bijaksana soalnya. Tapi dia tipikal orang yang tahu untuk menempatkan diri, kapan dia harus menyerang, kapan dia harus bertahan, kapan dia harus stand still. Jadi orangnya benar-benar strategik gitu. Dia bisa melihat situasi dan tahu harus melakukan apa di situasi tersebut gitu. Aku ngelihatnya orangnya bener-bener apa ya, manly banget gitu yang aku rasain gitu untuk pal nomor 1 ini. Oke, aku akan lebih menjelaskannya lagi. Aku terusin aja kali ya. Oke. Untuk pal nomor 1 ya, dia yang ditakdirkan untukmu. Dia yang ditakdirkan untukmu, pal nomor 1. Oke. Aku ngelihat dia sebenarnya orang yang cukup family oriented ya. Dia sebenarnya sayang banget sama keluarganya, tapi mungkin caranya dia untuk mengekspresikan apa nih, rasa kasih sayangnya itu dengan cara melindungi, dengan cara protektif. Jadi caranya mungkin agak keras gitu. Di sini ada 7 of Swords ya. Kemudian ada 5 of Pentacles. Dan di sini ada 8 of Swords. Jadi dia itu tipikal orangnya cukup apa ya, gak bisa mengekspresikan kesedihannya seperti itu. Jadinya dia tipikal orang yang selalu menyembunyikan kelemahannya. Aku ngelihat dia tipikal orang yang kalaupun sedih, dia akan sedih sendiri gitu loh. Dia gak mau memperlihatkan dia lagi sedih, dia lagi nangis, dia merasa terluka. Dia nggak mau memperlihatkan itu sama sekali. Dia tipikalnya selalu mempunyai kebahagiaan ideal, di mana dia mempunyai suatu keluarga yang utuh, yang sayang sama dia, yang anak-anaknya sehat gitu ya, istrinya sangat menyayangi dan melayani dia. Jadi dia sebenarnya udah kayak punya gambaran ideal kebahagiaan yang rata-rata orang punya gitu. Aku ngelihat sebenarnya dia mempunyai banyak harapan tentang kebahagiaan di hidupnya, dan karena ini dia yang ditakdirkan untukmu, ya ini penting buat kamu untuk bisa ya ibaratnya
melihat lah ya situasinya dia, karena dia bukan tipikal orang yang bisa mengekspresikan segala sesuatu. Dia intelektualnya baik dan dia sebenarnya mempunyai emotional stability yang baik gitu ya, kayak apa ya, stabilitas emosi yang baik. Cuma di saat-saat yang diperlukan dia cukup keras untuk akhirnya say no, say yes, seperti itu. Jadi nggak ada in the middle-nya, nggak ada gitu yang so-so atau yang nggak jelas kayak gitu. Dia tipikal orangnya cukup tegas dan dia orangnya cukup misterius dalam artian dia tidak banyak mengungkapkan bentuk-bentuk ekspresi perasaan. Jadi kalau kamu butuh pasangan yang sangat romantis atau bagaimana, yang menyatakan dia itu sayang banget sama kamu, rindu banget sama kamu, kamu adalah wanita terbaik di hidupnya, pria yang terbaik di hidupnya, kayaknya nggak bisa sama orang kayak gini. Berhubung dia yang ditakdirkan untukmu, ya terimalah ya, orangnya cukup baik kok gitu. Aku ngerasanya dia sangat bertanggung jawab sekali. Dia tipikal orang yang sebenarnya sangat takut kalau misalkan dia nanti nggak mempunyai keluarga yang benar-benar sayang sama dia, yang benar-benar bisa dia lindungi. Dia sangat menuntut dirinya untuk jadi pelindung keluarga, dimana kalau dia ngerasa ada kegagalan dalam rumah tangga, dia ngerasanya itu ada kesalahan dia. Jadi dia suka terlalu keras sama diri dia sendiri. Dia tipikal orang yang sebenarnya sudah mempunyai vision tentang keluarga yang baik untuk kedepannya seperti apa, tinggal kamu percayakan aja ke dia. Itu yang aku rasakan ya. Aku akan lebih jelaskan lagi di sini untuk pile nomor 1. Untuk pile nomor 1 ya, dia yang ditakdirkan untukmu, pile nomor 1 ya. Orangnya bener-bener cakep ya. Aku ngeliat kayak kalau cowok tuh yang big bone gimana gitu, yang mempunyai apa ini ya, bentuk dagu yang sangat keras gitu. Aku ngerasanya tipikalnya kayak orang yang dadanya bidang, yang seperti itu. Aku ngerasanya dia mempunyai mata yang cukup keras gitu ya. Aku ngerasainnya juga. Di sini ada financial constraint ya. Kemudian di sini ada Goddess of the Moon. Jadi dia di sini tipikal orang yang sudah mempunyai vision yang tadi aku udah bilang ya, tentang kehidupan dalam rumah tangga seperti apa. Dia juga sangat mencoba untuk melakukan yang terbaik sebagai maskulin di sini, sebagai kepala keluarga, sebagai suami kamu gitu ya, atau istri kamu. Jadi di sini dia sebenarnya sudah walaupun terlihat kayak keras, dia mencoba yang terbaik, seperfect mungkin yang bisa dia lakukan. Ketika ada saat-saat tertentu, dia sebenarnya mencoba untuk mengekspresikan ke kamu gitu ya, bagaimana perasaannya di saat tertentu. Tapi jadi ketika kamu dengar I love you atau miss you, itu di momen-momen tertentu aja dari dia. Jadi dia nggak bukan orang yang mudah untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Dan di sini kalau dia ada masalah kayak sulit untuk memprovide kamu, atau masalah keuangan atau apapun, dia juga kadang kayak kurang bisa terbuka karena dia ngerasa dia yang gagal untuk memprovide kamu. Jadi terkadang itu mah jadi kayak semacam blok ya di hubungan kamu, atau masalah problem di hubungan kamu juga. Dia benar-benar gengsi banget kalau dia nggak bisa nge-provide kebutuhan keluarganya gitu. Aku ngerasainnya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi untuk pile nomor 1 ya. Di sini dia yang ditakdirkan untukmu. Dia yang ditakdirkan untukmu, pile nomor 1 ya. Dia yang ditakdirkan untukmu, pile nomor 1. Oke. Aku ngelihat dia orang yang cukup terkenal di area lingkungannya dia ya gitu. Kemudian dia orang yang cukup diidolakan di lingkungannya dia juga. Di sini ada pembohong yang tadi aku bilang, dia orangnya cukup gengsi ketika bilang dia nggak bisa atau nggak punya. Jadi kamu ya cukup harus bisa mengerti lah ya gitu, karena dia ngerasa dia harus bisa
gitu. Entah akhirnya dengan cara apa dia akhirnya mencoba untuk itu jadi masalah dia sendiri, jadi kurang adanya keterbukaan sama kamu. Kemudian di sini ada angka 9, mungkin angka yang signifikan, mungkin nanti ulang tahun kamu, ulang tahun dia, ataupun tanggal pernikahan kalian. Oke ya, amin gitu ya. Di sini ada new beginning, conclusion, dan let go. Jadi aku ngelihat dia tipikal orang yang selalu menatap masa depan. Yang udah berlalu biarlah berlalu, gitu yang aku rasain. Ya, lanjut, tadi azan dulu. Di sini aku ngelihat dia tipikal orang yang punya vision yang luar biasa. Kemudian dia orang yang sangat tegas ya, karena dia bisa memberikan keputusan. Tipikalnya bukan orang yang linglung atau suka bingung gitu, aku ngelihatnya. Dan orangnya itu tipikal orang yang bisa menganalisa keadaan secara cepat. Jadi orangnya sangat pintar, intelektualnya luar biasa. Kemudian di sini ada individual ya, independence dan leader. Jadi tadi aku udah bilang kalau dia yang ditakdirkan untukmu ini tipikal orang yang benar-benar mempunyai jiwa kepemimpinan ya, ataupun dia memang pemimpin di perusahaannya dia, atau memang dia owner, entah itu dia mungkin pembisnis yang tadi aku udah bilang ya. Kalaupun dia di area misalkan kayak tadi militer, dia itu kayak panglimanya, kepalanya gitu ya, kayak jenderalnya gitu. Dan dia tipikal orang yang memang pejuang sejati sih ya, kalau dia memang ngerasa dibutuhkan untuk melakukan segala sesuatu hal dan diperlukan perjuangan, dia siap gitu orangnya benar-benar mempunyai apa nih ya, jiwa maskulinnya itu tuh tinggi banget menurut aku ya. Di sini ada angka 19 ya. Di sini ada 9, di sini ada 1, di sini 19. Luar biasa ya. Di sini ada excellence, intelligence, dan famous ya. Aku ngerasa dia memang orang yang tadi konfirmasi juga, dia orang yang cukup terkenal ya. Apalagi di areanya dia, dan dia banyak diidolakan. Kemudian dia orang yang pintar ya, intelligence, dan apa yang dia lakukan itu udah yang terbaik deh sebenarnya keputusannya. Jadi kamu percayain aja sama dia. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Ingkita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukuman alam berlaku, jadi monggo aja dicoba. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa ya. Tiba-tiba nanti kalau udah ketemu sama jodohnya gitu ya, terusnya bener nih katanya Kak Mia nih gitu ya, orangnya seperti ini, jangan lupa ngundang-ngundang ya. Jangan lupakan aku. Oke. Ya. Oke, kita lanjut untuk file nomor 2 ya. Dia yang ditakdirkan untukmu, file nomor 2. Di sini ada gambler ya. Light attribute-nya willingness to follow intuition even when others doubt you. Shadow attribute-nya relying on luck rather than hard work. Jadi dia ini sebenarnya tipikal orang-orang yang beruntung menurut aku. Tipikal orang-orang yang memang menurut aku tuh kayak udah diberikan kayak semacam apa ya, keberuntungan dari Tuhan. Memang dia faktor luck yang besar gitu ya. Aku ngelihat dia memang risk taker juga, pembisnis di sini ada, yang main saham juga ada. Aku ngerasa di sini orang-orang yang suka itu ya, entrepreneurs atau traders ada di area sini, ataupun di area politik, area sosial ya. Orang-orangnya itu mencuatnya di situ tuh. Dan aku ngerasa di sini tipikal orang yang selalu siap untuk berubah atau perubahan terjadi. Dia tuh orangnya sangat fleksibel ya, dan dia itu nggak perlu banyak alasan yang masuk akal untuk melakukan aksinya, tapi malah jadi keberuntungan buat dia gitu. Jadi aku ngerasain orangnya sangat positif banget, dan dia mungkin bisa membaca kayak pattern universe ya. Jadi dia itu kayak mempunyai gut feelings yang kuat. Kayak kalau main saham tuh dia tahu kapan dia harus nanam, kapan dia harus ambil gitu ya, kapan dia harus ibaratnya melakukan tindakan segala sesuatu hal, tapi nggak terlalu banyak
karena alasan-alasan yang logik gitu, beda sama yang di pile nomor 1 aku ngerasanya. Dan dia ini tipikal orang yang kayak ya risk takernya tinggi banget sih menurut aku ya orangnya. Jadi mungkin kamu kalau sama dia cukup deg-degan nih gitu, ya ampun ini ya suami saya ya istri saya gitu ya suka melakukan hal-hal yang saya nggak ngerti, tapi kok malah jadi lebih wow, malah lebih beruntung lagi setelah dia melakukan hal tersebut gitu. Jadi kadang mungkin kamu apa ya, bener-bener nggak ngerti pola pikirannya dia, tapi ketika kamu mempercayakan dan memberikan dia kayak semacam kebebasan, malah dapet yang hasil yang ajaib menurut aku ya. Aku pengen tahu ya energinya untuk pile nomor 2. Di sini ada Capricorn lagi, luar biasa. Mungkin kamu Capricorn juga, dia Capricorn. Di sini juga ada ya, di sini ada Jupiter. Kemudian di sini ada first house. Jadi aku ngerasa di sini dia ini orang yang memberikan perubahan yang besar ke kamu, apalagi di masa depan kamu. Kamu pokoknya kayak apa ya, ketika bersama dengan dia itu pertumbuhan kamu tuh signifikan banget. Mungkin yang tadinya kamu kurang secara materi, tiba-tiba kamu jadi melesat materinya, atau memang secara habit yang terjadi gitu. Ada yang biasanya kamu orangnya apapun harus berdasarkan logika, ketika kamu ketemu sama dia kamu jadi banyak melakukan hal yang nggak logika gitu, tapi ya kamu sangat mempercayakan dia gitu, karena ini akan terjadi bener-bener di apa ya, di identitas kamu dan ego kamu itu sebenarnya jadi kayak semacam tantangan tersendiri ketika kamu berhadapan dengan orang seperti ini. Karena ya kamu mungkin kan selalu, namanya orang ya selalu menjaga gitu ya, menjaga kehidupannya dengan ya harus make sense dong kayak gitu ya. Ya maksudnya apa nih, aku nggak ngerti, coba dijelasin. Dan dia pun susah untuk menjelaskannya ke kamu, yang penting kamu percayakan aja sama dia gitu katanya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi. Aku tutup mata untuk pile nomor 2, dia yang ditakdirkan untukmu. Oke, pilih ini aja ya. Oke, jadi aku ngerasanya ya orang ini nih tipikal orang yang sebenarnya apa ya sebutannya ya, dia bisa mengetahui hal-hal yang nggak orang lain tahu gitu ya. Kalau kalian dengar ada yang teriak-teriak, itu ponakan aku lagi belajar ngomong ya, dianya lagi mau 2 tahun di sini lagi lucu-lucunya. Oke, kita lanjut ya. Jadi aku ngerasanya dia itu tipikal orang yang bisa mengetahui segala sesuatu hal tanpa alasan yang jelas, dan dia tahu tuh apa yang baik dan tidak baik juga berdasarkan moral, berdasarkan kata hati gitu aku ngerasanya. Di sini ada adventurer ya, dan di sini ada fall of civilization. Jadi dia tipikal orang yang sebenarnya petualang ya, dia banyak banget pengalaman hidupnya, dan dia orang yang cukup punya banyak keberuntungan dalam kehidupannya, apalagi secara materi juga aku ngelihatnya banyak banget yang dia bisa dapatkan. Aku ngelihatnya orangnya juga sangat peduli terhadap orang lain juga. Jadi ketika dia mempunyai sesuatu, dia suka berbagi. Dia orang yang selalu mencoba untuk belajar dalam hidup ya. Jadi dia bukan apa ya, by textbook kayak gitu kehidupannya, enggak. Dia benar-benar kayak menyerap inti sari kehidupan ketika dia menjalaninya. Jadi tipikalnya itu memang orangnya enggak apa ya, enggak mudah untuk kamu predik gitu ya, prediksi dia itu seperti apa. Dia unpredictable banget, dan dia tipikal orangnya memang suka mobile yang aku ngerasain. Kadang kamu juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia pergi ke mana ini, tiba-tiba dia pergi ke Jogja, kenapa gitu. Dia ngerasa ada dorongan pengen harus ke sana aja, jadi dia lakukan. Jadi kan kayak semacam apa ya, tantangan tersendiri, apalagi kalau kamu orangnya bukan tipikal orang yang seperti dia gitu. Jadi segala sesuatu halnya tuh kayak risky, dan kamu tuh takut juga dengan apa yang dia lakukan. Ibaratnya ada kayak semacam perasaan kurang aman gitu ya.
Bagi mereka yang ibaratnya belum dapat kayak pembelajaran dalam hidupnya, dia tendensi kayak serakah untuk mau semua hal itu jadi miliknya dia itu besar. Aku ngerasainnya, pembawaannya tuh kayak cemburuan sama orang, cemburu sama kamu ya, dan sangat protect tentang apa yang dia punya, entah itu materi ataupun kamu, itu tuh besar gitu. Kalau dia belum mendapatkan pembelajaran berharga ketika dia menjalani kehidupannya gitu. Jadi aku ngerasa dia mendapatkan kebijaksanaan, ilmu itu dari pembelajaran hidupnya malahan gitu. Karena sebenarnya kan dia kan orang yang cukup beruntung ya, jadi dia tuh sebenarnya banyak banget kemudahan diberikan sama universe, sama Tuhan. Dan pembawaannya itu kalau dia belum cukup bijak, sangat rakus ya, semuanya diambil sama dia. Dan dia kayak pengen lebih gitu yang aku ngerasain. Jadi pembawaannya di sini kayak apa ya, sangat protektif dengan apa yang dia punya gitu, dengan apa yang dia punya tentang hubungannya, tentang kesehatannya, tentang kekayaannya, tentang reputasinya, kayak gitu. Dan kayak apa ya, kayak orang yang terbutakan oleh harta, tahta, dan wanita ya, yang model-model kayak gitu loh yang aku rasain. Kemudian ketika dia akhirnya bisa mengikuti pembelajaran hidupnya, akhirnya dia mempunyai knowledge yang baik banget ya, kebijaksanaan dalam kehidupan yang benar-benar dia serap dari pembelajaran gitu ya, bukan dari perkataan orang lain, bukan dari apa ini ya, sesuai dengan apa kata misalkan kitab suci atau apa kayak gitu. Aku ngeliatnya nggak kayak gitu. Dia orang yang bener-bener dapat pembelajaran itu langsung dari kehidupan itu sendiri gitu ya. Aku akan lebih menjelaskan lagi, dia yang ditakdirkan untukmu. Jadi ketika kamu misalkan jadi pasangannya, dia mencoba untuk mencerahkan dia lewat apa tuh, katanya apa ini, inspirator siapa, motivasional siapa, motivator siapa gitu ya, atau berdasarkan apa ayat yang berapa, itu nggak ngefek sama dia. Tapi ketika dia ibaratnya ketampar sendiri sama kehidupan dia ya, dari hidup gitu kayak gitu ya, atau malaikat itu kayak semacam nampar dia dengan pembelajaran hidup, di situ dia baru melek gitu ya. Astaga, aku sama ini rakus, sama ini aku kurang bersyukur, itu baru di situ. Itu yang aku tangkap ya. Oke, di sini ada Ace of Cups ya. Kemudian di sini ada Nine of Wands. Kemudian di sini ada Six ya, yaitu the Lover ya. Oke. Jadi aku ngelihat orangnya itu sebenarnya penuh dengan ketakutan. Jadi ketika kamu ketemu sama dia, dia orangnya cukup apa ya, restricted ya, restrictionnya besar. Aku ngelihatnya dia banyak kayak ketakutan, takut kehilangan apa gitu, atau nggak percaya sama orangnya tuh tinggi. Dan aku ngelihat dia sebenarnya mempunyai kayak semacam luka batin terkait tentang hubungan, relationship, dan dia tipikal orang yang nggak percaya tentang adanya soulmate atau pasangan yang benar-benar mencintai dia penuh secara tulus kayak gitu. Enggak, dia selalu kayak punya pemikiran kalau orang lain ada buat dia karena memang pengen sesuatu hal dari dia gitu. Jadi kamu sabar-sabar aja. Kalau kamu orang yang nggak cukup mandiri ketika kamu bersama dengan dia, ya bisa jadi kamu jadi salah satu yang akhirnya ngebuat dia ngerasa kamu hadir buat dia ya cuma karena uangnya atau statusnya atau apapun yang dari dia yang bisa dimanfaatkan kamu. Jadi akan lebih baik kamu memang harus mandiri ya, untuk diri kamu sendiri, biar kamu terhindar dari pemikiran-pemikiran dia yang memang itu terbawa dari masa lalunya. Kemudian aku ngelihatnya dia tipikal orang yang sebenarnya takut untuk mencintai lebih gitu. Dia selalu memberikan dikit-dikit, perhatiannya dikit-dikit gitu ya, atau takut mengekspresikan perasaannya karena dia tahu ketika orang lain tahu dia benar-benar sayang sama orang tersebut nggak bakal
memberikan cinta yang pantas untuk dia atau cinta yang penuh untuk dia. Jadi dia sendiri juga mempunyai permasalahan untuk mencintai diri dia sendiri, soalnya dia selalu yakin aku dicintai karena apa yang aku punya, soalnya bukan karena diri aku yang sebenarnya gitu. Kemudian aku ngelihat dia tipikal orangnya cukup sangat menjaga private life-nya dia ya. Jadi dia pun orangnya cukup individual. Jadi walaupun udah nikah juga nih sama kamu, dia bakal kayak cukup private gitu. Jadi kamu mungkin nggak terlalu tahu banyak hal tentang dia gitu. Jadi aku ngelihatnya ketika kamu pun pendekatan sama dia itu susah tuh, dia kayak sangat menjaga inner circle-nya dia sendiri. Ketika akhirnya kamu sama dia pun kayak masing-masing ada pembawaan seperti itu. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi untuk file nomor 2 ya. Dia yang ditakdirkan untukmu, dia yang ditakdirkan untukmu ya. Oke. Orangnya ini bener-bener mobile banget gitu. Aku ngerasa dia memang orangnya nggak stay di satu tempat ya, mungkin apapun ya pekerjaannya, entah itu akhirnya jadi pembisnis, entrepreneur ataupun trader. Walaupun trader sebenarnya bisa di mana aja sih ya, tapi aku ngelihat dia orangnya juga cukup pembosan, jadi dia akan kayak loncat-loncat gitu. Pembawaannya kayak selalu melakukan perjalanan gitu. Oke, di sini ada magician ya. Magician and the Mirror ya, angka 53, mungkin angka yang signifikan juga untuk kamu. Kemudian di sini ada Storm Warning, luar biasa sekali ya, ada angka 10. Jadi orangnya ini kalau secara emosi itu kurang stabil. Aku ngelihatnya dia orang yang membludak-bludak, dan aku ngelihatnya dia orang yang cukup itu ya, kayak orang yang selalu berubah-ubah gitu. Jadi kamu bingung gitu, kadang dia sangat warm banget, kadang dia sangat cold banget, tiba-tiba dia orangnya sangat perhatian, tiba-tiba dia orangnya jadi sinis kebesokannya. Jadi ada sesuatu hal yang terus berubah di dalam diri dia yang ngebuat kamu juga kadang bingung, kamu harus ngadepinnya kayak gimana gitu. Dia tipikal orang yang cukup kalau marah itu sangat mengerikan ya menurut aku, dan dia orangnya cukup membutuhkan orang yang stabil bersama dengan dia, karena dia sebenarnya kayak butuh kayak semacam tempat yang tenang gitu ya. Apalagi di perjalanannya dia butuh tempat rumah di mana dia butuh beristirahat nantinya. Walaupun dia orang yang mobile, dia sebenarnya menginginkan rumah itu gitu. Yang aku ngerasain, dia kayak terus mencari, entah itu mencari jati dirinya, entah mencari pasangan hidupnya. Aku ngelihat dia tipikal orang yang selalu mencoba segala sesuatu hal yang baru. Jadi dia nggak akan stuck di satu tempat atau satu pekerjaan. Ketika dia ngelihat ada opportunity, dia akan coba lagi kayak gitu ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi ya di sini ya untuk file nomor 2. Dia yang ditakdirkan untukmu, file nomor 2. Penyesalan ya. Kemudian di sini ada angka 26 ya, business leader, teamwork ya, achievement. Oke. Kemudian di sini ada 21 ya, fulfillment desire, victory, success. Ya. Kemudian di sini ada Agustus ya. Jadi aku ngerasa orangnya mulai dari yang penyesalan ya. Aku ngerasa dia orang yang cukup banyak melakukan kesalahan dalam kehidupannya, yang tadi aku udah bilang ya, kayak kalau dia orangnya cukup takut kehilangan apa yang dia punya, cukup nggak percayaan sama orang, dia pasti sudah menyakiti banyak orang sebenarnya dalam kehidupannya gitu. Dan ibaratnya kamu sebagai pasangan hidupnya apalagi gitu ya. Jadi kehidupannya dia itu penuh dengan asam garam, dimana nggak selalu dia menjadi sosok yang baiknya, dan dia udah belajar dari itulah ya, dari penyesalan dalam kehidupannya. Dan di sini ada angka 26, mungkin angka
yang signifikan buat kalian gitu ya, angka ulang tahunnya ataupun angka ulang tahun kamu, atau nanti mungkin di saat pernikahan ya. Aku ngeliat di sini dia memang seorang business leader yang tadi aku udah bilang ya, ini jadi kayak konfirmasi ulang terkait tentang dia memang pembisnis gitu. Kemudian ada teamwork ya, dia walaupun pembisnis, tadi aku udah bilang dia kurang percaya sama orang lain, jadi bisa jadi bisnisnya dia sempat anjlok. Dia kira karena orang lain memanfaatkannya, tapi tanpa disadari karena dia yang kurang percaya dengan orang lain gitu. Dan di sini ada achievement ya, kelihatan ya. Jadi sebenarnya dia orang yang udah punya track record sendiri kalau misalkan dia itu memang cukup sukses dalam bidangnya gitu. Jadi apapun sebenarnya udah ada pencapaian yang cukup baik gitu dalam hidupannya. Kemudian di sini ada bulan Agustus ya. Jadi bulan Agustus sendiri sebenarnya itu bulannya Leo menurut aku, dan pembawaan Leo memang mirip-mirip seperti ini. Orangnya juga cukup jadi leader yang baik, pembawaan untuk bisnisnya tinggi, dan sering mempunyai kesakitan terhadap kepercayaannya dengan orang lain, dan orangnya juga cukup prideful ya, dan rakus. Ini bisa jadi karena dia suka hal-hal yang branded ya, yang terlihat wow, yang terlihat mewah. Jadi aku ngelihatnya memang kemungkinan besar dia juga ada di birth chartnya ada Leo-nya. Kemudian di sini ada angka 21, mungkin angka yang signifikan kamu ya sama dia, ulang tahun kamu, ulang tahun dia. Di sini ada fulfillment desire, jadi dia mencoba untuk terus mengejar apa yang dia inginkan gitu, apapun itu. Makanya dia pembawaannya kayak mobile, dan terus kayak mencari pembawaannya itu kayak melakukan suatu perjalanan atau berpetualang gitu kan ya. Dan di sini ada victory, dia selalu kayak mencoba untuk memenangkan segala sesuatu hal gitu ya. Entah itu ada prestasi apa yang bisa dia dapatkan dari peluang tersebut, dia akan coba untuk yang terbaik. Kemudian ada sukses, dan dia tipikal orang yang memang sukses gitu. Oke, aku rasa ini aja bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Luar biasa ya. Memang kalau di dunia bisnis gitu, apalagi trading kayak gitu, memang besar banget gitu ya resikonya. Dan ya kebayang lah kalau misalkan sampai sulit untuk percaya dengan orang lain, apalagi memang area situ banyak banget orang-orang yang akan merugikan orang lain gitu ya. Dan di sini sebenarnya memang dalam bentuk perjalanan, tinggal kamu sabar-sabarnya aja nih ngadepin orang seperti ini, apalagi kalau dia Leo ya, Leo terus ya pembawaan pembelajarannya seperti itu. Waduh, pusing tuh nanti itu ya. Kamu harus banyak sabar gitu ketika harus menghadapi kemarahan atau egonya dia yang cukup besar. Oke, kita lanjut ya untuk PAL nomor 3 ya. Dia yang ditakdirkan untukmu, storyteller ya. Light attributes-nya ability to experience and express life through stories and symbol. Shadow attributes-nya making up tales that harm others. Jadi di sini aku ngerasanya dia itu memang tipikal orang yang mirip-mirip kayak stand up comedian gitu ya, atau memang dia orang yang bisa jadi kayak motivator ya, inspirator. Aku ngerasanya orator juga bisa. Aku ngelihatnya dia itu orangnya cukup bijaksana ya, agak-agak konyol. Dia orang yang kayak clumsy gitu ya, suka ceroboh, suka melakukan suatu kesalahan gitu, dan juga kesalahan dan kesuksesan ya menurut aku. Jadi ada saatnya dia ceroboh, ada saatnya dia bisa sukses gitu. Aku ngerasanya dia orang yang cukup imajinatif ya. Suka hal-hal yang berbau dengan
apa ya, yang dia sampaikan itu ada yang berupa fakta, ada yang berupa kayak fiksi gitu ya, imajinasi gitu. Aku ngelihatnya orang yang cukup mempunyai kesadaran yang tinggi gitu ya terhadap keresahan di masyarakat ataupun tentang kesadaran sosial gitu ya. Aku ngerasanya dia orang yang bisa menjadi kayak sosok guru sih, sosok mentor atau guru gitu. Aku ngelihat di sini kayak orang yang cukup apa ya, bisa melihat pola yang random dari diri seseorang dan dia coba untuk menginterpretasikan ya. Aku ngelihat dia orang yang cukup profesional untuk jadi penulis gitu ya, atau ya bisa jadi kayak semacam ya storyteller juga bisa ya. Mungkin dia jadi dubbing kayak gitu ya, dubbing Upin Ipin gitu ya modelnya. Ya juga bisa area-area kreatif. Aku ngelihatnya dia tipikal orang yang komunikasinya sangat bagus ya. Dan dia orangnya memang bentuk ekspresi seninya juga tinggi sih menurut aku. Ini untuk PAL nomor 3 ya. Dia yang ditakdirkan untukmu, areanya sepertinya memang bukan area kayak karyawan biasa atau bagaimana gitu. Areanya lebih area kreatif ya. Oke. Aku akan lebih menjelaskannya lagi. Energinya aku pengen tahu PAL nomor 3 ya, dia yang ditakdirkan untukmu. Oke, di sini ada Pluto. Luar biasa sekali ya. Ada Pluto, kemudian ada Pisces. Halo Pisces. Mungkin dia bercatnya juga ada Pisces ya, dan di sini ada Four of House ya. Jadi dia yang ditakdirkan untukmu ini orangnya, kalau Four of House ini memang ada di naungannya Cancer ya. Jadi orangnya cukup apa ya, tipikal material husband, material wife gitu, yang tipikal suami penyayang, istri yang penyayang gitu. Aku ngelihatnya dia orang yang bisa memberikan perubahan dalam diri kamu. Kalau cinta yang sebenarnya tuh seperti ini nih, kalau kita saling care, kalau kita saling sayang, kalau kita saling terbuka satu sama lain, kalau kita memang memberikan hal yang tulus, itu banyak banget ekspresinya. Nggak melulu kayak misalkan kamu harus setiap malam minggu bareng sama dia kayak gitu. Bukan ibaratnya setiap hari harus apa ini ya, ngomongin I love you mulu gitu ya. Nggak melulu harus ada good morning and good night kayak gitu. Tapi ada bentuk-bentuk kreatif yang lain yang bisa membumbui hubungan lebih. Jadi kamu pembawaannya kalau bareng sama orang ini sebenarnya bakal happy banget karena terfulfill secara emosional. Oke, aku akan lebih menjelaskannya lagi di sini. Untuk PAL nomor 3 ya. PAL nomor 3 dia yang ditakdirkan untukmu. Oke, aku akan tutup mata ya. Untuk PAL nomor 3. Oke. Ya. Di sini aku ambil dulu ya. Oke. Ya. Untuk PAL nomor 3 aku ngerasa dia orang yang cukup sosialnya apa ya, cukup bagus lah menurut aku. Mempunyai banyak teman, orang yang cukup ramah gitu aku ngerasain ya. Oke, di sini ada fire disaster ya. Dan di sini ada magic. Luar biasa. Jadi aku ngerasa dia tipikal orang yang sangat ekspresif ya. Ketika dia misalkan kelihatan lagi apa ini ya, sangat apa ini, kangen sama kamu, dia akan membuat kayak semacam bentuk ekspresi. Entah itu akhirnya dia ngomong sama kamu, dia kangen banget sama kamu gitu, atau dia akhirnya memberikan kamu kayak bentuk gift gitu ya, yang menyiratkan kalau dia itu kangen sama kamu. Jadi ada sesuatu hal yang so sweet banget di diri dia. Yang aku ngelihat tipikal orangnya itu terkadang suka juga impulsif untuk memberikan atau mengekspresikan bentuk cintanya. Aku ngelihatnya dia tuh orang-orang yang kayak ada di apa ya, fairy tale ya, yang kamu ngelihatnya kayak nih orang nggak apa ya,
kayak bukan orang yang nyata, kayak bukan manusia gitu, karena kamu ngerasa kayak ya ampun gitu ya, kenapa tiba-tiba cerita cintaku udah kayak ada di Disney gitu ya, di fairy tale yang kayak ada di drama-drama Korea gitu sama orang kayak gini. Karena dia tipikal orang yang kayak bisa memberikan kamu momen, dia kayak hidup dalam momen-momen gitu dalam hidupnya. Jadi ketika kamu misalkan kejebak hujan sama dia gitu ya, mungkin ya di pinggir jalan terus tiba-tiba kamu kena kecipratan mobil yang lewat gitu ya, ada kubangan air kena ke kamu, itu kan sesuatu hal yang kayak ya ampun begini banget sih hidup gitu ya, ya kali kan gitu ya, jadi kena air yang kotor seperti itu. Tapi ketika kamu bareng sama dia ngelewatin momen itu, entah kenapa tiba-tiba jadi kayak momen yang sangat kocak yang bikin kamu tuh jadi inget terus, momen yang sangat berkesan. Dan entah itu akhirnya tiba-tiba jadi momen yang kayak di drama Korea gitu, yang tiba-tiba unyu gitu, yang tiba-tiba lewat mobilnya hampir mau kena ke kamu airnya, tapi dia tutupin dengan payung gitu ya untuk melindungi kamu secara impulsif gitu, dan tiba-tiba mata kalian beradu, yang kayak gitu-gitu loh, yang kadang kayak kok setiap momen sama dia tuh kayak full of magic sama dia gitu. Bahkan terkadang dia bisa mengerti tanpa kamu ngejelasin gitu. Jadi kamu ngerasa kayak ya ampun gitu ya, orang kayak gini kok eksis ya di dunia nyata ternyata gitu. Aku kirain cuma ada di drama-drama doang, aku kirain cuma ada di film-film doang gitu ya. Aku akan lebih jelaskan lagi dia yang ditakdirkan untukmu ya, file nomor 3. Oke, aku ngelihat dia tipikal orang yang sebenarnya sangat menghargai apa yang dia punya. Dia orangnya tuh kayak kebapaan atau keibuan banget ya orangnya. Oke, dan orangnya itu tahu banget apa yang pantas untuk dia miliki atau dapatkan. Jadi dia tipikalnya walaupun mempunyai social life yang bagus ya, sangat ramah dengan orang-orang, dia itu orangnya tahu apa yang pantas dia dapatkan. Jadi orangnya nggak mudah untuk memberikan hatinya dia atau cintanya dia. Di sini ada The Empress ya, pas banget. Kemudian ada Page of Cups. Oke, kemudian di sini ada Two of Swords. Jadi aku ngelihatnya dia tipikal orang yang sebenarnya sangat romantis ya, puitis. Orangnya itu sangat in tune with their feelings. Kemudian itu dia kayak orang-orang yang kalau dia sayang banget sama orang, cinta banget sama orang tuh nggak mungkin nggak kelihatan, kayak anak-anak ABG gitu loh. Entah kamu umurnya berapa sama dia, mungkin dia tipikal orang yang kamu tahu kan ceritanya, ada kayak kakek-kakek nungguin nenek di bandara datang, dia tetap bawa bunga. Nah, modelnya seperti itu. Atau kamu akhirnya nanti berpulang pun setiap tahun atau setiap ulang tahun kamu atau setiap hari itu kamu akan terus diberikan mawar di makam kamu. Ini modelnya tuh seunyu itu orangnya. Jadi dia nggak terbatas dengan umurnya dia gitu. Jadi sangat romantis sekali ya, udah kayak film-filmmu. Bener-bener beruntung ini Pak nomor 3 ya. Aku ngelihat dia tipikal orang yang sangat pembawaannya apa ya, nggak hitungan. Jadi dia akan give terus ke kamu, bukan take and give lagi, tapi give terus. Kalau kamu dengar suara teriakan, itu barusan ponakan aku yang baru belajar untuk ngomong ya, jadi mohon dimaklumi gitu ya, lagi lucu-lucunya dia. Oke, kemudian aku ngelihatnya dia orangnya selalu apa ya, ada aja yang dia berikan ke kamu, bentuk ekspresi yang ngebuat diri kamu tuh bahagia banget bareng sama dia. Dia orangnya itu sangat membuat kamu nyaman, dan aku ngelihat dia tipikal orang yang sangat berfokus gitu. Ketika bersama dengan kamu, dia akan menikmati momennya ya, waktunya bersama kamu gitu. Jadi kamu sangat kayak ngerasa dihargain bersama dengan dia. Orangnya cukup dewasa aku ngelihatnya juga ya. Aku akan lebih jelaskan lagi untuk tahun nomor 3, dia yang ditakdirkan untukmu. Oke. Dia tipikal orang yang sebenarnya apa ya, walaupun orangnya sangat sosial ya, mungkin dia banyak banget yang suka sama dia dan memungkinkan di area kreatif bisa jadi ada TTM, ada apa segala macam kayak gitu. Dia orangnya tetap loh kalau memberikan komitmen ke kamu, bener-bener
akan dijadikan langsung jadi kayak, mau nggak kamu jadi pacar aku, mau nggak kamu menikah denganku. Dia tahu banget perbedaan itu, dan dia nggak mau main-main di area hatinya dia untuk kayak memberikan resiko-resiko untuk hatinya itu cuma main-main doang sama orang lain, kayak TTM atau ya itu ya apa ya TTM, friends with benefit, atau kayak model-model kayak one night stand yang kayak gitu-gitu. Dia bukan area situ orangnya. Dia tahu banget dia hatinya sensitif, dan dia nggak mau main-main yang kayak gitu-gitu. Jadi orangnya cukup setia juga ya. Di sini ada adjacent ya, adjacent possibilities ya. Kemudian di sini ada the thinking man. Orangnya itu walaupun di area tadi ya, area kreatif ataupun in tune with their feelings, dia tipikal orang yang sebenarnya sangat mempunyai tanggung jawab untuk berpikir gitu, berpikir apa nih ya, kayak semacam apa yang aku pikirkan orang tersebut itu sebenarnya orang yang pantas untuk aku kasihin waktu aku sama dia. Jadi ketika dia akhirnya sangat berfokus sama kamu, yang tadi aku udah jelasin di sini, dia benar-benar tuh mikirin kamu makannya hari ini udah makan apa nih di rumah, kayaknya di kulkas lagi nggak banyak tersedia makanan nih, apa aku baiknya aku pesenin aja buat kamu di sana gitu. Dia tipikal orang yang selalu maintain komunikasi yang baik sama kamu juga, dan memastikan kalau kamu baik-baik aja kayak dia gitu. Ketika dia makan, dia tiba-tiba keinget kamu, oh kamunya udah makan belum ya gitu. Jadi orangnya itu sebenarnya cukup bertanggung jawab sama kamu dan mempunyai komunikasi yang baik sama kamu. Orangnya kalau masih belum jadi suami kamu gitu ya, dia juga orangnya yang tipikal suka gitu ya, daydreaming tentang kamu gitu, suka tiba-tiba kepikiran kamu gitu. Jadi orangnya itu memang seunyu itu sih menurut aku ya, so sweet. Jadi kayak anak-anak ABG gitu kalau suka sama orang gitu ya, cuma nggak Nur aja. Oke, kemudian di sini aku ngerasanya dia tipikal orang yang nggak kehabisan ide ya untuk ibaratnya membumbui hubungan kamu. Dia orangnya selalu optimis ya, positif banget. Jadi ketika kamu ngomong sama dia itu jarang ada kayak masalah yang berarti. Biasanya itu dia selalu malah memberikan solusi yang luar biasa, yang bikin kamu malah jadi kayak pembawaannya itu jadi lebih ringan lagi, lebih ketawa lagi, lebih bahagia lagi gitu sama dia. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi untuk pal nomor 3 ya. Dia yang ditakdirkan untukmu. Dia yang ditakdirkan untukmu pal nomor 3. Dia yang ditakdirkan untukmu pal nomor 3 ya. Aku ngelihatnya dia orang yang cukup punya humanity yang tinggi ya, toleransi yang tinggi juga. Aku ngerasanya dia tuh kayak nggak peduli lah yang kayak perbedaan sara yang kayak gitu-gitu. Dan dia tipikal orang yang damai gitu ya. Jadi dia bukan orang yang konfrontatif, orangnya itu sangat slow, dan dia malah jadi sering jadi kayak semacam penengah dari permasalahan yang ada yang aku ngeliat. Jadi orangnya itu bener-bener peace banget sih menurut aku ya, sangat nyaman ketika kamu ngobrol sama dia bisa berjam-jam gitu, dan orang lain tuh seneng banget ketika ngobrol sama dia gitu ya. Banyak yang kayak curhat sama dia juga gitu yang aku tangkap. Di sini ada angka 28, mungkin angka yang signifikan untuk kalian ya. Ulang tahun kamu, ulang tahun dia. Determination, persuasif, dan prosperity. Jadi dia orangnya memang walaupun di area kreatif maupun mungkin di area yang agak abstrak ya untuk pekerjaannya dia, tapi aku ngelihat dia memang orang yang cukup mempunyai rezeki yang luar biasa juga gitu. Jadi kamu tenang aja. Di sini banyak banget ya, apalagi di tahun-tahun kita sekarang gitu, di abad kita sekarang sebenarnya juga memungkinkan sekali untuk industri kreatif memang mempunyai pendapatan yang luar biasa juga. Jadi kamu tenang aja. Kemudian dia orangnya cukup persuasif ya, jadi dia pinter banget tuh kalau misalnya kamu lagi ngambek atau kamu apa ya, ada semacam masalah, dia tahu cara ngehibur kamu yang baik tuh seperti apa. Dia tahu cara untuk mengatasi ngambeknya kamu tuh seperti apa, dengan cara-cara yang
yang gak keras gitu menurut aku. Jadi kamu nanti bakal tiba-tiba yang tadi ngambek tiba-tiba jadi ketawa ataupun malah jadi terbujuk gitu aku rasanya. Dia orangnya itu apa ya, punya banyak ide sih, punya banyak cara soalnya. Oke, di sini ada complicated yang tadi aku udah bilang, dia orangnya cukup apa ya, abstrak. Kamu susah untuk prediksi seperti apa dia orangnya. Ya, tapi cukup menghiburkan abstraknya itu malahan ya. Di sini ada single, jadi ketika kamu bertemu dengan dia itu lagi single. Jadi kalau kamu tiba-tiba ketemu sama seseorang yang seperti ini dan dia ternyata masih couple gitu ya, berarti bukan dia ya. Dia sangat menikmati single life-nya dia orang yang nggak takut untuk dia sendiri dan nggak mudah untuk berpaling gitu. Jadi orangnya kalaupun baru putus, dia menikmati waktu dia sendiri dulu, nggak yang tiba-tiba malah jadian sama orang lainnya cepet. Jadi aku ngelihatnya dia orang yang cukup mandiri ya. Kemudian di sini ada 5D. Jadi kamu tampaknya sama dia memang kayak mempunyai spiritual connection ya. Jadi untuk pile nomor 3 udah kebayang ya, kalau kamu tiba-tiba ketemu sama dia, kamu ngerasa kayak ini soulmate gue deh, kayaknya ini twin flame gue deh. Nah inilah yang ibaratnya dia yang ditakdirkan untukmu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk pile nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.